Hey everyone, perkenalkan namaku Rizky Anwar dan selamat datang di channelku. Di channel ini aku akan berbagi ulasan seputar dunia psikologi. Jadi bagi kalian yang menyukai hal-hal tentang psikologi atau tertarik dan ingin mengetahui berbagai hal tentang dunia psikologi, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal informasi-informasi dariku. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Di video pertama ini, aku akan berbagi informasi tentang sebuah kondisi abnormal pada manusia yang disebut dengan schizofren. Namun, agar menarik, maka kita akan mempelajarinya dari sebuah film yang rilis di akhir tahun 2001. Film yang naskahnya ditulis berdasarkan buku dengan judul sama, A Beautiful Mind, yang menceritakan biografi kehidupan John Forbes Nash, seorang matematikawan Amerika Serikat peraih Nobel bidang ekonomi yang karya-karyanya di bidang teori permainan, geometri diferensial, dan studi tentang persamaan diferensial parsial digunakan para ilmuwan dalam bidang ekonomi, akuntansi, politik, kecerdasan buatan, hingga teori militer. Namun, bagi yang belum pernah melihat filmnya, aku sarankan untuk melihat terlebih dahulu agar lebih mengerti alur ceritanya dan mendapatkan cinematic experience-nya yang luar biasa. Karena video ini akan mengandung spoiler content. So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita pecahkan bersama. Cerita diawali pada tahun 1947 saat John Nash yang diperankan oleh Russell Crowe tiba di Universitas Princeton sebagai penerima beasiswa Carnegie, yaitu beasiswa bergengsi dalam bidang matematika. Sebelumnya, pihak universitas menjanjikan John kamar pribadi, namun tanpa sepengetahuannya, John malah mendapatkan teman sekamar seorang mahasiswa sastra yang bernama Charles Herman yang diperankan oleh Paul Bettany. Pertemanan mereka pun berjalan akrab hingga John mendapat gelar doktor dan menjadi dosen di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Meskipun dikenal sebagai orang tertutup dan tak pandai bergaul, John Nash berhasil memikat seorang gadis yang juga mahasiswanya di MIT yang bernama Alicia Lard yang diperankan oleh Jennifer Connelly hingga akhirnya memutuskan menikah setelah mendapat saran dari Charles yang saat itu bersama ponakannya Marcy yang diperankan oleh Vivian Cordon bertemu John ketika dia berkunjung kembali ke Universitas Princeton. Di tengah kesibukannya mengajar, John yang pandai dalam rumus dan angka itu mendapat tawaran pekerjaan lain dari seorang agen di Departemen Pertahanan bernama William Parser yang diperankan oleh Ed Harris untuk memecahkan enkripsi kompleks telekomunikasi musuh negara. Parser seringkali meminta John untuk memindai koran dan majalah untuk menemukan kode tersembunyi Rusia yang disematkan dalam teks dan mengungkapkan kode-kode rahasianya. Namun, obsesinya dalam memecahkan enkripsi kompleks ini justru mulai mengganggu kehidupan pernikahannya dengan Alicia. Di sisi lain, John sering merasa mendapat teror, bahkan sempat terjebak dalam baku tembak antara Parser dan beberapa agen Rusia. Karena ketakutan, dia meminta Parser untuk dibebaskan dari tugasnya, namun Parser menolak. Keanehan gelagat John itu pun mulai terkuat setelah Dr. Rosen yang diperankan Christopher Plummer memberitahu Alicia bahwa John memiliki gangguan schizofren paranoid dan bahwa Charles, Marcy, dan Parser hanya ada dalam imajinasinya. Alicia dan John pun berseteru dengan dokumen-dokumen yang belum dibuka dan dikirimkan oleh John ke kotak surat rahasia. Hingga John akhirnya diberikan terapi kejut insulin. Frustasi dengan efek samping obat antipsikotik yang diminumnya yang membuatnya lesu dan tidak responsif, John diam-diam berhenti meminumnya hingga menyebabkan John kambuh dan bertemu Parser lagi. Tak lama setelah itu, Alicia menemukan John yang kambuh lagi bergegas pulang ke rumah dan menemukan John telah meninggalkan bayinya tanpa pengawasan dan nyaris tenggelam di bak mandi yang telah diisi air. Tidak hanya itu, John juga tidak sengaja mendorong Alicia dan bayinya hingga jatuh. Alicia yang tidak tahan akhirnya keluar dan berusaha pergi dari rumah bersama bayinya hingga John melompat ke depan mobil Alicia dan menjelaskan bahwa dia akhirnya menerima Parser dan toko-toko lainnya adalah halusinasi. Selama 2 dekade, dengan mengabaikan saran dari Dr. Rosen untuk tidak memulai kembali pengobatan dan percaya bahwa ia dapat mengatasi gejalanya sendiri dengan berusaha mengabaikan halusinasinya, ia kembali diizinkan untuk mengajar lagi. Dan pada tahun 1994,
John mendapat penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi atas karya revolusionernya dalam teori permainan dan dihormati oleh rekan-rekan profesornya. Film ini berakhir ketika John, Alicia, dan putra mereka meninggalkan auditorium di Stockholm. Lalu John melihat Charles, Marcy, dan Parser berdiri di satu sisi mengawasinya. Di film A Beautiful Mind ini, kita diperlihatkan seorang Jones, ahli matematika yang berjuang melawan penyakit mentalnya, yaitu schizofren paranoid. Schizofren sendiri adalah gangguan psikologis yang serius, parah, dan bertahan lama, yang dicirikan oleh adanya proses-proses berpikir yang terganggu, tanggapan emosi yang lemah, mengalami distorsi mengenai realitas, dan sering terlihat adanya perilaku menarik diri dari interaksi sosial. Ada 4 jenis utama schizofren, yaitu schizofren disorganis, schizofren katatonik, schizofren paranoid, dan schizofren tidak bergolong. Dan yang dialami oleh John Nash dalam film ini adalah schizofren paranoid. Schizofren paranoid adalah jenis paling umum, dicirikan dengan adanya delusi-delusi referensi, kebesaran, dan penyiksaan. Delusi biasanya muncul dalam bentuk sebuah sistem yang terelaborasi didasarkan pada pemaknaan yang salah terhadap kejadian-kejadian tertentu. Sehingga tidak aneh ketika penderita, atau yang dalam kasus ini adalah John, mengembangkan ketiga delusi dalam urutan berikut. Pertama, mereka melihat diri mereka istimewa dan salah memaknai kejadian kebetulan sebagai sesuatu yang terkait dengan hidup mereka sendiri, atau yang biasa disebut delusi referensi. Di mana dalam kasus ini, John menganggap dirinya agen mata-mata yang harus memecahkan kode rahasia agar dapat memenangkan peperangan antar negara. Kedua, delusi kebesaran. Mereka percaya bahwa perhatian khusus ini adalah karena karakteristik istimewa mereka. Di film ini, John merasa dipilih menjadi agen rahasia pemerintah karena kejeniusannya dalam matematika. Dan yang terakhir, delusi penyiksaan, di mana individu dengan delusi kebesaran akan berpikiran bahwa orang lain begitu iri dan terancam oleh karakteristik tersebut, sehingga terus memata-matainya dan mengusahakan untuk melawannya. Mereka sering merasa menjadi target dari sebuah konspirasi, di mana dalam film ini tergambarkan saat John merasa terteror oleh agen Rusia. Selain delusi, John juga mengalami gejala schizofren paranoid yang lainnya, yaitu halusinasi, di mana John melihat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada, yaitu Charles, Marcy, dan Parser. Mereka yang mengalami schizofren paranoid seperti John akan banyak menghabiskan waktu untuk berpikir tentang bagaimana melindungi diri mereka dari orang yang dianggap akan menyakitinya, dan sulit bagi orang lain untuk meyakinkan penderita bahwa dirinya tidak akan disakiti. Faktor penyebab schizofren paranoid sendiri ada berbagai macam. Dari faktor biologis bisa berupa adanya predisposisi genetika, abnormalitas struktural, dan neurotransmitter. Selain itu, juga bisa dari faktor genetika, psikologis, maupun sosiokultural. Ada beberapa penanganan untuk penderita schizofren paranoid, seperti perawatan rumah sakit, pemberian obat-obatan antipsikotik, terapi koma insulin, terapi psikodinamik, CBT, terapi kelompok, dan pemberian social skill training. Meskipun begitu, penderita schizofren paranoid masih memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat hidup mandiri, mendapat pekerjaan, dan menunjukkan pemfungsian kognitif dan sosial yang lebih baik daripada jenis schizofren yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh John Nash untuk bisa hidup dengan mandiri melawan dan mengabaikan halusinasinya, sehingga bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi, sekarang kita tahu bahwa schizofren paranoid adalah kondisi penyakit mental yang mengakibatkan penderitanya mengalami delusi dan halusinasi. Namun, dengan beberapa perawatan dan dukungan dari orang sekitar, maka penderita masih memiliki kemungkinan untuk dapat mandiri dan menjalani hidup dengan lebih baik. Seperti yang dialami oleh John Nash yang berjuang melawan penyakit skizofrenianya dan pada akhirnya bisa hidup bahagia bersama keluarganya, bahkan mendapatkan Nobel di bidang ekonomi. So, apa kalian sudah tahu tentang skizofren? Atau apa kalian tertarik untuk membahas kondisi-kondisi mental manusia yang lainnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Akhir kata, aku Rizky Anwar. Terima kasih telah menonton video ini. Until next time and stay positive thinking.